Halo semua, selamat jumpa dengan saya Agus Rusmana. Saya akan memperagakan bagaimana tunanetra bermain catur. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah catur atau papan catur ini hampir tidak ada bedanya dengan catur pada umumnya. Terletak perbedaan sedikit, yaitu seperti begini. Ini merupakan anak catur atau putih dengan tanda seperti ini. Sedangkan pada catur atau buah catur hitam tidak memiliki paku pinus atau paku payung seperti ini atau polos. Atau satu lagi dikenal dengan bentuk seperti ini. Ini adalah untuk putih dan ini untuk hitam. Jadi tidak ada sodetan atau tidak ada bentuk lain seperti ini. Nah, ini adalah untuk membedakan mana hitam, mana putih. Demikian. Yang berikutnya untuk menandakan mana bidang hitam dan mana bidang putih adalah seperti ini. Ini adalah putih yang tidak ditutup atau tidak diberi tanda, dan ini adalah hitam yang diberi tanda khusus, baik itu oleh lakban, lakban atau apalah yang diberi tanda, hingga oleh tunanetra itu sendiri bisa diraba atau dirasakan. Yang ini hitam. Kalau tunanetra itu bisa menyebutnya ini lebih tebal atau atas, dan ini adalah putih atau lebih rendah atau di bawah posisinya. Perlu diketahui juga bahwa setiap anak catur atau buah catur memiliki paku atau kayu yang sengaja ditanam di dalam setiap anak caturnya semuanya. Ini bermaksud untuk kalau diraba seperti ini tidak jatuh seperti ini. Nah, dan pada papan atau pada bidang catur itu disediakan lubang, ya. Setiap lubang diperlukan untuk menanamkan atau menancapkan kaki atau paku yang dipasang pada papan atau pada anak catur ini. Begitu, jadi setiap tunanetra meraba seperti ini tidak berjatuhan atau tahan goncang, tidak terjatuh seperti ini. Ya. Selanjutnya, mari kita menyimak atau simulasi permainan catur tunanetra itu sendiri. Tunanetra tentu memahami bentuk dari sebuah atau semua anak catur itu sendiri. Seperti ini misalnya adalah benteng putih, ya. Yang berikutnya adalah kuda, teraba atau terasa dari bentuknya. Selanjutnya adalah kuncung atau luncur, dan ini adalah Perdana Menteri atau Patih. Yang berikutnya adalah raja, dan begitu pula untuk selanjutnya. Pada simulasi kali ini akan diperagakan misalnya tunanetra membuka langkah karena berada atau memegang buah putih. Tunanetra misalnya melangkahkan seperti ini, mengambil satu pion dari depan raja dan dilangkahkan 2 langkah ke depan. Berikutnya menunggu reaksi atau respon dari lawan. Ketika sudah terdengar atau ada tanda, ada isyarat bahwa lawan sudah melakukan respon atau melakukan sebuah langkah,
tunanetra akan memeriksa secara keseluruhan. Ini terutama dipentingkan atau diperlukan ketika situasi sudah blunder atau sudah korodit. Jika sudah ditemukan apa reaksi dari lawan, maka tunanetra akan melaksanakan langkah berikutnya. Seperti ini. Ini diambil kuncung atau luncur, maka dilangkahkan sekitar 4 langkah dan berikutnya menunggu reaksi dari lawan. Ketika sudah diketahui ada respon dari lawan, tunanetra akan memeriksa ulang atau memeriksa apa respon dari lawan, dan tentu untuk lebih tepatnya akan diperiksa secara detail, secara menyeluruh agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ketika sudah ditemukan apa yang terjadi, mungkin dia akan merespon. Dan ini adalah contohnya seperti ini, karena luncur ini dalam posisi terancam, begitu pula anak atau buah atau prajurit atau pion yang dimiliki juga merasa terancam, maka tunanetra akan merespon seperti ini. Jadi lebih baik dimakan terlebih dahulu dan ini disimpan di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya menunggu respon dari lawan. Ketika sudah mendengar atau mengetahui ada respon atau ada isyarat dari lawan bahwa sudah dilaksanakan langkah berikutnya, maka tunanetra akan memeriksa kembali dan diketahui bahwa pion yang tadi memakan pion lawan itu dibalas oleh lawannya, yaitu dengan dimakan kembali oleh pionnya, maka tunanetra tentu akan, atau pemain tunanetra sendiri akan memberikan respon seperti apa yang diperlukan oleh para pemain catur lainnya. Yang perlu diketahui adalah sistem atau strategi termasuk hukum dan aturan catur tunanetra itu adalah sama dengan apa yang terjadi atau apa yang dilaksanakan di dunia catur pada umumnya. Artinya tunanetra mengikuti hukum dan aturan yang berlaku, termasuk tunanetra siap bermain dengan siapapun, dengan umum, apakah disabilitas ataupun non-disabilitas. Selanjutnya, terima kasih, selamat mencoba, selamat membuktikan, dan selamat berpikir.